Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Yang terhormat yaitu pembicara kita pada hari ini, pimpinan IKFH Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian pemantik dan seluruh hadirin yang saya hormati. Selamat datang dalam acara sharing session ke-12 Corporate Legal Club dengan tema Sekuritas Crowdfunding sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM. Nantinya sharing session ini akan membahas tentang seluk-beluk crowdfunding sebagai salah satu substitusi pendanaan bagi usaha mikro kecil menengah selain pinjaman bank dan juga pendanaan lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya selaku moderator pada acara hari ini yaitu Supra Aditya. Izinkan saya pula untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan oleh moderator saya sendiri. Kemudian adalah doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IKFH yaitu Mas Dr. Ahmad Reddy, kemudian juga yang kelima pemaparan materi, keenam diskusi dan tanya jawab, serta ketujuh ialah penutup. Baik, kita memasuki acara yang kedua yaitu adalah doa. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar nantinya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa dimulai. Amin, doa tidak pernah selesai. Baik, acara selanjutnya itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, pada Bapak Ibu sekalian dimohon untuk on cam dan open mikrofon. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya itu adalah kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua IKFH Universitas Diponegoro kepada Mas Dr. Ahmad Reddy. Dipersilakan waktu dan layar. Baik, terima kasih Mas Adit sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Ekonomi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip, Mas Agus Muntolib. Yang saya hormati ada Sekretaris Eksekutif Mbak Tias, Mbak Fathia Supining Tias, yang sepertinya walaupun sibuk dalam perjalanan, alhamdulillah tetap berkenan hadir pada acara siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Mas Mbak semua, peserta diskusi pada siang hari ini. Pertama-tama tentu kita mesti panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat segala nikmat, karunia dan pertolongan
kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk pada hari Sabtu ya, hari libur bagi kita kaum pekerja, tapi dengan semangat untuk terus berilmu, mendapatkan berbagai macam kemanfaatan silaturahim, maksudnya transfer ilmu dari Mas Mbak yang hari ini akan memberikan materi terkait mengenai crowdfunding khususnya bagi UMKM. Saya kira isu ini sangat penting untuk kita diskusikan, kita bahas, karena memang di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sumber pendanaan untuk penguatan modal khususnya bagi UMKM ini agak berat ya. Karena memang UMKM salah satu sektor usaha yang juga terdampak dari COVID-19 ya. Saya kira mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Tholib ya, bagaimana omset yang bisa diperoleh ketika masa kondisi normal, itu ketika COVID-19 ini saya kira akan drop ya. Termasuk ketika mereka misalnya menggunakan skema pembiayaan, ya bagaimana kemudian tanggung jawab pembiayaan juga menjadi berat ya. Karena memang ketika omset kurang, maka tidak ada income di situ, income-nya pun minimalis, dan ketika mereka harus tadi melakukan berbagai macam kewajiban pembiayaan di perbankan misalnya, ini akan jadi masalah. Nah, saya kira permasalahan ini ya tidak hanya UMKM ya, tapi juga sebagian besar ya pelaku usaha di Republik, saya kira dalam konteks COVID hari ini ya juga terdampak. Walaupun semakin hari semakin memulih, tapi saya kira dalam konteks bagaimana kemudian post COVID-19 ini berbagai macam kebutuhan pendanaan untuk UMKM ini saya kira akan terus bermetamorfosis ya. Misalnya setelah hadir juga ya bagaimana ada securities crowdfunding SCF ya yang di kantornya Mas Tholib, saya kira terus digarap ya, yang merupakan suatu metode bagaimana dana yang ada yang ada itu melakukan patungan antara pemilik bisnis atau usaha dalam rangka melakukan pengembangan bisnisnya. Jadi ada upaya skema patungan. Ini bagaimana metode securities crowdfunding SCF ini bisa dielaborasi. Nah, karena ini memang sudah terdigitalisasi ya hari ini ya, patungannya itu berbagai skemanya melalui internet ya. Nah, saya kira OJK ya sebagai salah satu otoritas yang memiliki kewenangan secara atributif sesuai dengan undang-undang OJK ya terus melakukan membuat berbagai macam kebijakan ya agar platform SCF ini securities crowdfunding bagi UMKM ini terus digalakan. Tentu ini bagian dari keberpihakan OJK untuk mengembangkan pelaku usaha kita UMKM. Nah, ini saya kira nanti bagaimana mekanisme crowdfunding untuk UMKM ini kita akan dengar, termasuk tantangannya bagi UMKM, karena ya kita salah satu negara yang jumlah UMKM-nya paling banyak, dan sebagian besar adalah UMKM yang informal. Jadi kalau kita baca bagaimana Presiden Jokowi ketika misalnya menggagas Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya ada semangat bagaimana kemudian UMKM ini bisa tumbuh terus berkembang, termasuk berbagai macam fasilitas diberikan, misalnya basis data tunggal, kemudian kemudahan dalam konteks perizinan, kemudian termasuk misalnya ada fasilitas sertifikat halal dan lain-lain. Nah, saya kira OJK sebagai otoritas yang kemudian mengurusi berbagai macam skema pengawasan terhadap perbankan dalam lembaga pembiayaan. Nah, crowdfunding ini hadir dengan berbagai macam tantangannya ya, khususnya untuk UMKM ini bisa saya kira bisa menjadi diskusi yang menarik yang hari ini kita akan diskusikan, karena Mas Tholib ini kan selain sebagai ketua pusat, sebagai direktur eksekutif PSHE DPP IKFH, beliau ini juga di OJK yang memang saya kira menjadi orang yang juga sangat terkait dalam konteks crowdfunding ya, khususnya bagi UMKM. Itu saja saya kira Mas Adit, diskusi-diskusi seperti ini bukan jumlah jamaah yang kemudian kita elaborasikan, tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana kemudian ada transformasi ilmu yang bisa kita bisa tularkan ya. Jadi saya ketika Pak Bettelsen masih ada ya, berapapun jumlah peserta di diskusi-diskusi PSH itu nggak di soal, toh nanti itu juga akan diupload di YouTube ya. Jadi akan banyak juga di masyarakat ya di luar kita yang juga nanti saya kira akan menonton, karena isunya cukup menarik isu pada hari ini. Demikian kira-kira Mas Adit, kami menyambut baik ya diskusi pada siang hari ini.
dan semoga diskusi-diskusi seperti ini terus bergelora. Jadi Mas Adit jangan berkecil hati karena di sini misalnya ada 61 peserta gitu kan. 61 peserta kok 61 gitu kan, nggak masalah. Jadi pengajiannya Mas Tholib di PSHE ini ya biasanya malam-malam itu ya beginilah pesertanya, terbatas ya, dan yang penting adalah tadi bagaimana semangat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan ini semakin terus dilakukan oleh teman-teman di PSHE. Demikian Mas Adit, terima kasih lagi kepada Mas Tholib dan kawan-kawan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dikasih ke Mas Adit, di sini saya juga ketemu dengan Mbak Andri ini. Mbak Andri udah lama nggak ketemu ini. Mbak Andri ini 2002. Saya lihat di sini ada apa kabar nih? Ini senior saya nih, Mas Adit di Semarang. Udah belasan tahun nggak ketemu. Berkat acaranya Mas Tholib ini nih, saya ketemu Mbak Andri lagi nih. Semoga Mbak Andri dan keluarga selalu sehat. Selalu. Demikian Mas Adit, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas atas kata sambutannya. Bagian terpenting adalah tidak memikirkan kuantitas, yang penting transfer knowledge-nya gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas atas kata sambutannya yang luar biasa. Baik, kita langsung aja ke acara inti, yaitu adalah pemaparan materi oleh pembicara kita yaitu Mas Agus. Tetapi sebelumnya izinkan saya selaku moderator membacakan CV singkat dari Mas Agus. Bahwasanya untuk pembicara kita hari ini, nama lengkap yaitu adalah Mas Agus Muntholib SHMH. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, Mas Agus sendiri pernah memperoleh gelar sarjana hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2004 hingga tahun 2008. Kemudian melanjutkan studi program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2014 hingga pada tahun 2016. Untuk latar belakang karir, Mas Agus ini sangat luar biasa sekali, yaitu pada tahun 2010 berkarir di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pelaksana, kemudian pada tahun 2013 bergabung di Otoritas Jasa Keuangan sebagai staf, kemudian pada tahun 2015 diangkat menjadi Kepala Subbagian Penetapan Sanksi Emiten dan Perusahaan Publik 1, di Otoritas Jasa Keuangan, kemudian pada tahun 2020 diangkat menjadi analis senior di Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dan 2016 juga Mas Agus ini pernah menjadi insan OJK terbaik mewakili bidang pengawasan sektor pasar modal. Luar biasa sekali. Baik, tapi sebelumnya saya juga ingin membacakan CV singkat dari pemantik kita yaitu Mbak Fatihia Sufining Tias. Bahwasanya Mbak Fatihia ini pernah mendapatkan gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2002, kemudian juga melanjutkan pendidikannya di MKN Universitas Indonesia pada tahun 2010. Untuk latar belakang pekerjaan sendiri, Mbak Fatihia ini pernah bekerja di BRI, kemudian juga BEI, dan sekarang menjadi seorang notaris di Kabupaten Sukabumi. Baik, mungkin saya persilahkan kepada Mbak Fatihia dan Mas Agus untuk memberikan pemaparan materinya. Tapi sebelumnya ingin saya sapa dulu nih Mbak Fatihia. Kayaknya, halo Mbak Fatihia. Ya, baik. Mungkin terganggu sinyalnya. Baik, mungkin langsung saja kepada Mas Agus, dipersilakan Mas Agus untuk memberikan pemaparan materinya. Ya, terima kasih Mas Adit. Mohon izin Mas Mbak semuanya. Ini senior-senior saya banyak sekali ya. Ada Pak C, ada Mas Aspi, ada Mbak Andri. Ini ada rekan saya juga Mbak Lia. Ini beberapa juga saya masih belum kenal, mohon maaf. Sebelum memulai, mohon maaf ya, ini harusnya nanti ada pemantik ya, pemantiknya yaitu Mbak Tias. Mbak Tias ini saat ini sedang jaringannya sedang kurang bagus, jadi mohon izin saya mungkin memulai sedikit pemaparan yang semoga bisa memberikan gambaran buat kita semua. Jadi tema siang hari ini yaitu terkait dengan securities crowdfunding sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM.
Ini merupakan hal baru ya, Bapak, Mas, Mbak semuanya. Ini hal baru. Sebelumnya itu kita hanya mengenal equity crowdfunding. Nah, sekarang diperluas menjadi securities. Ada beberapa hal yang nanti mungkin akan saya sampaikan dari latar belakang hingga terkait dengan perlindungan konsumen dari pengguna aplikasi atau platform digital ini. Jadi securities crowdfunding ini latar belakangnya ini kita tahu ya pada tahun 2020 kemarin itu terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan itu sangat berdampak ya, tidak hanya soal krisis kesehatan, tetapi aspek dampaknya itu hingga ekonomi dan sosial masyarakat. Dan pembatasan sosial dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat semua terbatas. Dan pada akhirnya menurunkan tingkat konsumsi dari masyarakat. Sektor pariwisata kena, sektor kuliner kena, intinya hampir semua sektor ya itu kena, kecuali yang di bidang kesehatan itu malah yang bisnisnya di bidang farmasi atau apa mungkin lebih meningkat gitu. Tapi di luar itu semuanya sektor itu terkena. Dan pandemi COVID ini tidak hanya mengganggu stabilitas di pasar modal atau di sistem ekonomi Indonesia saja, tapi hampir seluruh seluruh dunia, dan beberapa bahkan melakukan kegiatan lockdown ya, setiap aktivitas masyarakat itu betul-betul ditutup, sehingga tentunya akan mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Nah, bagaimana nasib teman-teman kita UMKM yang selama ini menjadi salah satu penopang dari perekonomian kita? Jadi OJK saat itu jadi melihat adanya kondisi perekonomian sangat-sangat terganggu, maka perlu adanya alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Nah, kemudian beberapa kali dalam beberapa kesempatan Presiden Republik Indonesia memberikan arahan, salah satunya yang paling kencang itu di pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 yang menyampaikan bahwa salah satu pilar yang memiliki kontribusi bagi pembangunan ekonomi kan sektor UMKM. Oleh karena itu, OJK harus berperan untuk meningkatkan pengembangan UMKM serta meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pendanaan terutama bagi pelaku usaha di sektor informal. Karena disadari bahwa UMKM kita itu yang jumlahnya 60 juta sekian ya di seluruh Indonesia itu berdasarkan survei BPS tahun 2019 itu ternyata menjadi salah satu topang dan kondisinya sangat terdampak begitu. Sehingga Presiden memberikan perhatian khusus bagi UMKM ini supaya kemudian bisa bangkit dan akhirnya juga membangkitkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di bulan Agustus 2020 ini ada rilis yang disampaikan bahwa ada 60% kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia dan 97% itu kontribusi UMKM itu menyerap tenaga kerja di Indonesia. Jadi sangat besar sekali sektor UMKM baik formal maupun informal ini ternyata sangat berkontribusi kepada perekonomian Indonesia. Namun di survei ADB pada Juli 2020 belum ada survei terbaru ya di tahun 2021, tapi pada saat setelah Presiden RI mengumumkan kasus COVID di tanggal 2 atau tanggal 1 Maret 2020, 4 bulan atau 3 bulan kemudian itu ada survei bahwa dampak dari pandemi ini sangat menyentuh dan menghempas hampir semua pelaku UMKM. Yaitu 50% UMKM itu menutup usahanya, 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan lagi, dan 60%-nya usaha mikro itu mengurangi tenaga kerja. Yang mikro ya, yang kecil dan menengahnya belum ada survei terkait itu. Tapi yang mikro 60%-nya itu sudah dirumahkan. Jadi kalau melihat aspek pendanaan usaha, kita kan banyak ya dari kita belajar dulu di entah di waktu SMA ya ataupun waktu kuliah di ekonomi begitu. Ada beberapa jenis sumber pendanaan usaha, ini antara lainnya
Yang pertama, laba ditahan perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu memiliki dan untuk tahun berikutnya ada RUPS ya, kemudian di situ ada keputusan untuk menahan labanya untuk dijadikan modal usaha. Nah, itu salah satu jenis sumber pendanaannya. Kemudian yang kedua, ini yang biasa dilakukan karena misalnya nggak punya lahan di tahun berjalan, maka yang paling memudahkan adalah utang bank atau leasing atau lembaga pembiayaan. Ini yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman kita ya di UMKM, terutama dengan merebaknya pinjol, baik legal maupun ilegal, ini ternyata membuka peluang bahwa sumber pendanaan itu sebenarnya banyak, cuma ya ada risiko di situ yang harus ditanggung. Kemudian ada utang kepada pihak ketiga, ini baik afiliasinya ataupun pihak ketiga yang lain atau mitra bisnisnya. Jadi prinsipnya ada utang usaha yang bisa dilakukan ketika kita membutuhkan modal. Kemudian ada peningkatan modal perusahaan dengan penerbitan saham baru. Ini biasanya dilakukan, kalau asumsi kita ya, dilakukan oleh perusahaan, dan kemudian dengan menerbitkan saham baru dia akan menjadi perusahaan terbuka ya, dengan penambahan modal baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Atau dia perusahaan tertutup, dia menambah modal baru, maka pemegang saham existing lah yang kemudian harus menyetor modalnya. Kemudian penerbitan obligasi atau sukuk, dan terakhir gadai. Dari sumber pendanaan di pasar modal ada dua ya, dari jenis sumber pendanaan tadi, yaitu terkait dengan penerbitan saham baru dan terkait dengan penerbitan obligasi atau sukuk. Itu yang dikenal di pasar modal. Jadi di luar itu seperti utang bank, leasing, kemudian pinjaman pihak ketiga, laba ditahan, itu semuanya bukan konteks di pasar modal. Nah, untuk perusahaan yang dia membutuhkan modal dengan menerbitkan saham baru atau menerbitkan obligasi atau sukuk, kalau dia statusnya sebagai perusahaan yang medium atau besar, maka di situ difasilitasi melalui IPO atau penawaran umum efek bersifat utang atau sukuk. Itu yang pertama kali ya, namanya IPO kalau untuk saham. Kalau untuk obligasi dan sukuk ya tadi penawaran umum EBUS begitu ya. Nah, untuk perusahaan yang skalanya besar atau medium ini tentunya ada ketentuan ketentuan yang harus dipatuhi ya, karena di situ ada kaitannya dengan primary market yang diselenggarakan oleh bursa. Jadi dia melakukan penawaran, nanti tunduknya pada POJK 41 tahun 2020. Nah, sedangkan yang perusahaan-perusahaan kecil-kecil ini yang dia ingin mendapatkan pendanaan di luar bank, di luar leasing, kemudian di luar utang, apa yang bisa dilakukan yaitu adanya securities crowdfunding ini. Jadi dikhususkan memang untuk UMKM karena nilai asetnya kecil dan syarat untuk mendapatkan pendanaannya itu juga kecil. Nah, sebenarnya apa sih definisi securities crowdfunding? Mungkin kita belum banyak yang tahu ya. Crowdfunding itu kan sendiri artinya kan urunan dana atau patungan gitu ya. Nah, konsep SCF ini adalah suatu badan usaha yang membutuhkan modal kerja. Dia menawarkan efeknya, baik saham, obligasi, suku, kepada beberapa orang dengan maksud para pembeli saham, obligasi, suku itu dapat membeli sahamnya yang ditawarkan dan kemudian bisa membantu modalnya tadi kepada si penerbit atau badan usahanya. Nah, ini tunduknya pada POJK 57 tahun 2020 yang kemarin juga diperbarui menjadi POJK 16 tahun 2021. Securities crowdfunding ini tentunya diharapkan mempermudah UMKM ya dalam mencari alternatif pendanaan melalui pasar modal, karena sebenarnya hampir sama dengan yang kayak P2P lending dan sebagainya. Hanya bentuknya kalau P2P lending itu dia murni utang gitu ya, murni utang dan tidak ada underlying aset yang bisa diperjualbelikan di antara mereka. Nah, kalau securities crowdfunding ini dia menawarkan efek, jadi si UMKM ini menawarkan efeknya kepada masyarakat, tetapi dia melalui platform digital. Di situ ada prospektus juga, yang mini prospektus lah ya, yang harus dibuat dan sebagainya. Jadi nanti dia harus melalui platform digital atau penyelenggara, kemudian
penting. UMKM ini kan karena banyak yang dilakukan oleh sektor informal ya, maka banyak sekali UMKM kita itu statusnya itu tidak berbadan hukum PT. Ada CV, ada koperasi, ada firma, bahkan banyak yang perorangan gitu. Tetapi di POJK 57 ini membatasi bahwa untuk yang bisa mendapatkan pendanaan ini setidaknya harus berbadan usaha atau berbadan hukum, CV, koperasi, firma, dan PT ya, supaya legalitas dari suatu perusahaan dan ketika aspek hukum nanti terjadi suatu kegagalan pembayaran dan sebagainya itu lebih mudah untuk kemudian diurus begitu. Kemudian efek yang ditawarkan tidak harus berbentuk saham, karena tadi CV, koperasi, firma, dia tidak menerbitkan saham, tapi dia menerbitkan obligasi dan sukuk. Jadi efek yang ditawarkan itu tidak pakem harus saham. Jadi regulasi, saya skip ya. Kemudian manfaat dan risiko. Manfaat dari securities crowdfunding bagi penerbit. Penerbit ini badan usaha atau UMKM-nya ya. Dia menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM. Jadi misalnya teman-teman atau Mas Mbak itu punya usaha, kecil-kecilan lah ya usahanya. Terus usahanya itu membutuhkan modal. Kalau minjem uang di bank, udah otomatis akan kena bunga, biaya administrasi, kemudian asuransi, itu udah paket itu. Leasing juga sama, akan kena 3 paket itu. Ada bunga yang berjalan, kemudian ada pembiayaan administrasi, kemudian ada asuransi. Keuntungannya untuk securities crowdfunding ini ketika dia membutuhkan modal dan ingin menerbitkan efeknya ya, satu menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi UMKM. Yang kedua, membantu startup. Jadi perusahaan rintisan ini untuk berkembang melalui pembiayaan pasar modal. Jadi seandainya ada perusahaan yang dia bergerak juga di bidang digital ya, teknologi gitu ya, dia membutuhkan modal, di situ lewat securities crowdfunding ini kemudian bisa mendapatkan pendanaan. Kemudian bagi si penyelenggara platform digital ini membantu perusahaan startup untuk berkembang di industri pasar modal, karena mereka mencari keuntungan juga melalui penyelenggaraan platform ini. Kemudian bagi si pemodal sendiri ini salah satu alternatif untuk investasi. Jadi misalnya kita tahu ya kalau selama pandemi ini kan kemarin banyak aktivitas yang kita dibatasi sehingga uang jajan kalau untuk mahasiswa itu numpuk, kemudian para karyawan gitu ya nggak bisa berpariwisata, kemudian nggak bisa kulineran, semuanya di rumah, makanya uangnya juga numpuk. Karena numpuk, kemarin itu di tahun 2020 terjadi pelonjakan jumlah investor khususnya di pasar modal yaitu sangat luar biasa. Bahkan sampai 50-60% satu tahun kemarin. Hal ini juga terjadi di tahun 2021. Jadi jumlah investor kita itu semakin bertambah gitu. Terus keuntungan yang lain, pemilik usaha suatu perseroan dengan modal minim, khusus untuk efek yang bersifat ekuitas atau saham. Nah, risikonya apa untuk securities crowdfunding ini? Risikonya yang pertama bagi si pemodal ini investor ya. Jadi konsepnya kan patungan ya. Jadi ada UMKM dia membutuhkan modal, kemudian menghubungi platform digital untuk dibantu mencarikan pemodal atau investor. Nah, bagi investor ini yang dia menanamkan investasinya ada 4 risiko yang berjalan ya. Yang pertama, risiko ini bagi si pemodal itu proyek dari penerbit atau UMKM tadi tidak berjalan. Jadi sudah dikasih modal, ternyata modalnya nggak jalan, proyeknya nggak jalan, sehingga kemungkinan untuk dapat dividen di tahun berikutnya itu menjadi rendah. Kemudian risiko tidak mendapatkan dividen karena tadi proyeknya tidak berjalan. Kemudian risiko sahamnya tidak liquid karena saham yang dibeli itu diberikan alternatif untuk dijual itu selama 1 tahun itu 2 kali dibuka. Jadi kalau nggak dibuka ya nggak bisa jual gitu. Kemudian risiko kegagalan operasional penyelenggara.
Nah, bagi penerbit atau bagi UMKM-nya atau penerbitnya, risikonya adalah ketika melakukan penghimpunan dana itu mengalami kegagalan karena dia membutuhkan misalnya 1 M gitu ya. Ternyata orang yang mau invest ke situ tuh kurang dari 50% selama satu tempo untuk penawaran umum. Jadi kalau sampai misalnya kurang, berarti nanti dinyatakan gagal penghimpunan dananya. Jadi itu risikonya juga. Nah, untuk lingkup securities crowdfunding sendiri, ini saya gambarkan secara singkat ya. Jadi saat ini ada 7 penyelenggara atau penyedia platform digital. Itu dari Santara, Bizer, Godana, LendX, Danasam, Safik, dan FunX. Semuanya ini berizin dari OJK. Ada yang berizin sebagai ECF, ada juga yang sudah berizin sebagai SCF. Yang sebagai SCF itu Bizer, Safik, dan FunX. Yang lain itu masih equity crowdfunding. Artinya berizin untuk menyediakan platform digital hanya untuk PT, tetapi yang CV, firma, koperasi, dan lain-lain itu baru 3, Bizer, Safik, dan FunX. Nah, skemanya seperti ini. Kalau misalnya Mas Mbak ini butuh modal, nah, nanti salah satu Mas Mbak ini harus hubungi ini ya, salah satu platform ini. Silahkan install di App Store. Ini ada semua nih. Saya sudah install beberapa. Jadi nanti ketika masuk kita login, kita registrasi dulu ya, registrasi, kemudian menyampaikan maksud kita untuk mendapatkan pendanaan. Kemudian nanti dari penyelenggara penyedia platform itu melakukan review kelayakan usaha, kemudian review laporan keuangan terakhir. Bagaimana kalau perusahaan badan usaha yang kecil-kecil belum punya laporan keuangan? Nah, nanti ada sistem pendampingan di situ yang dilakukan oleh penyelenggara ini. Jadi ketika nanti sudah disetujui masuk di dalam daftar penerbit yang bisa menawarkan efeknya, nah nanti ditayangkan di aplikasi itu. Nanti investor-investor yang selama ini sudah menginstal ini ya platform digital ini, itu nanti mereka akan beli begitu. Tinggal berapa jumlahnya yang akan dibeli sama mereka. Ini konsepnya hampir sama seperti kalau kita pernah donasi kitabisa.com ya. Kalau kitabisa.com itu platform digital crowdfunding, tetapi dalam bentuk sosial. Artinya kita berdonasi gitu ya. Tetapi kalau securities crowdfunding kita berinvestasi. Kita sebagai investor membeli suatu efek, kita berinvestasi. Kalau misalnya di situ ada ternyata teman kita atau saudara kita yang butuh modal, kita tahu bahwa dia butuh modal melalui ya kita tinggal beli, karena apalagi teman atau saudara ya, jadi lebih gampang dimonitor. Nah, tapi di luar itu untuk menjaga perlindungan investor sendiri, aplikasi-aplikasi ini wajib menyampaikan kondisi perusahaannya. Jadi seandainya penerbit ini ternyata misalnya dia perusahaan di bidang ini ya, di bidang penyedia beras misalnya, ternyata gudangnya keberang. Nah, di situ nanti dia wajib menyampaikan informasi karena di situ akan mempengaruhi keputusan investasinya, apakah kemudian di periode berikutnya akan dijual atau akan tetap ditahan kepemilikannya. Nah, setelah masyarakat itu membeli, nanti si penerbit atau pelaku UMKM ini mendapatkan modal dari penyelenggara atau penyedia platform, dan kemudian nanti setelah berjalan selama 6 bulan berikutnya itu baru ada reportnya dari si pelaku, apakah dia mendapatkan keuntungan atau tidak. Kalau dia bentuknya saham, dia nanti di situ ada keputusan untuk membagi dividen, dan return atau bagi investor ini nanti keuntungannya ya dividen tadi. Kalau misalnya dia menerbitkannya obligasi, ya dia nanti akan mendapatkan kupon di luar nanti ketika jatuh tempo dia akan dibayarkan seluruhnya. Atau suku, di situ nanti returnnya berbentuk imbal hasil. Kemudian masuk ke persyaratan layanan securities crowdfunding. Jadi Mas Mbak kalau misalnya butuh dana,
Di sini jangka waktu penawarannya itu ditetapkan di dalam POJK tadi, itu selama 1 kali atau dalam beberapa kali penawaran, tetapi jangka waktunya itu 1 tahun. Misalnya Mbak butuh dana di tanggal 1 misalnya ya, di situ menawarkan, nanti jangka waktu penawarannya itu maksimal 10M, nilai penawarannya itu dilakukan selama 1 tahun. Tetapi 1 tahun ini maksudnya adalah dalam beberapa kali periode 10M ya tadi ya. Jadi kalau misalnya butuhnya 3M dulu, ya nanti masih bisa di bulan pertama masih bisa, nanti bulan berikutnya nanti butuh berapa lagi. Jadi maksimal 10M. Jangka waktu penawarannya itu 1 tahun. Nah kalau misalnya sudah lewat dari 1 tahun dia nggak ngambil ya dia nggak bisa. Untuk efek bersifat utang ataupun suku termasuk ekuitas juga. Kemudian masa penawarannya sendiri, misalnya dalam 1 kali periode penawaran, untuk tahap pertama misalnya, itu paling lama 45 hari. Jadi kalau misalnya dia butuh 1M, ternyata selama 45 hari itu jumlah dana yang terhimpun dari investor kurang dari 1M, misalnya hanya terima 100 juta gitu, baru 100 juta. Itu ada risiko kegagalan nanti. Yang tadi di awal kita sampaikan, penawaran bisa jadi batal demi hukum. Jika minimum dana yang dihimpun tidak terpenuhi, penawaran batal demi hukum. Kemudian efek yang ditawarkan ini ada bisa bersifat ekuitas, kalau dia berbentuk PT. Kalau berbentuk CV ataupun koperasi, ya yang paling bisa dilakukan adalah menawarkan obligasi ataupun suku. Kemudian nilai penawarannya maksimal 10M. 10M ini ya, jangka waktu penawaran tadi ya, terpatok di situ. Misalnya dia dalam 10M itu dibagi 3 ya nggak masalah, tapi dia maksimal 10M. Kemudian untuk efek yang sudah ditawarkan ke masyarakat tadi itu bisa diperdagangkan. Ini hanya berlaku bagi efek bersifat ekuitas ya, saham aja ya. Jadi di situ nanti si penyelenggara ini menjadi seolah-olah menjadi bursa efeknya. Di situ bisa diperjualbelikan sahamnya yang sudah dibeli oleh dari para investor. Kemudian untuk efek bersifat ekuitas, penerbit efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan lebih dari 1 penyelenggara. Ini untuk menghindari gali lubang tutup lubang. Jadi misalnya Mas Mbak ngambil uang 10M di Santara. Nanti nggak boleh lagi mengambil uang di Bizer ataupun di LandX ataupun yang lain. Jadi itu dibatasi supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Kemudian efek bersifat ekuitas atau sukuk ini juga dilarang menghimpun dana baru melalui layanan dana sebelum penerbit memenuhi kewajibannya. Sama tujuannya, filosofinya adalah menghindari gali lubang tutup lubang. Jadi kalau sudah mengambil di platform itu ya harus diselesaikan sampai lunas dulu, baru bisa ngambil lagi. Kalau enggak lunas, nanti risikonya ketika di sini macet, maka akan membuka kemacetan di tempat lain begitu. Jadi yang dirugikan nanti tidak hanya investor, tetapi penyelenggara dirugikan, kita sebagai pengawas juga di regulator juga dirugikan. Kemudian pembatalan penawaran, jadi penerbit ini bisa membatalkan penawaran sebelum berakhirnya masa penawaran. Jadi berubah pikiran gitu ya, sudah diproses sama penyelenggara, sudah jalan, sudah melakukan penawaran, ternyata dia mau batalin. Di situ akan ada denda yang dibebankan kepada si pelaku UMKM. Nah saat ini ada 7 ya penyelenggara. Ini ada Santara, Bizer, Kodana, LandX, Dana Saham, Sarkan X. Nah yang 3 di bawah ini baru semua, makanya nilai penerbit pemodal dana yang dihimpun itu masih 0. Yang paling banyak Santara, itu jumlah pemodalnya 23.000, tersebar di seluruh pelosok penjuru negeri. Jumlah penerbitnya juga sama, penerbitnya nggak hanya di Pulau Jawa, ini banyak sekali Santara ini. Santara ini pusatnya di Jogja, tapi dia banyak melakukan pendanaan kepada beberapa UMKM di luar Jawa. Kemudian untuk LandX ini khusus di bidang properti dan kos-kosan, misalnya punya tanah nganggur, terus butuh dana untuk modal, bisa saja nanti mencari pendanaan melalui LandX. Kemudian Bizer ini juga sama umum, dia banyak bergerak di industri non formal ya, kayak
laundry, kemudian macam-macam lah, obat-obatan, apotek dan sebagainya. Nah, persyaratan dari penerbit itu apa? Ketika butuh dana tetapi ingin dapat modal. Kalau di bank itu sama ya, nanti di situ ada apa namanya, ada customer due diligence. Nah, di risk funding juga sama. Ya, syaratnya yang pertama bentuknya badan usahanya itu PT, CV, koperasi, firma atau yang lain-lain ya, badan usaha yang lain. Kemudian dilarang merupakan badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh kelompok konglomerasi atau dikendalikan oleh PT TBK atau anak perusahaan PT TBK, dan badan usahanya tidak lebih dari 10 miliar. Jadi aset-asetnya ketika dia membutuhkan modal, itu asetnya tidak lebih dari 10 miliar. Ini untuk mengkategorikan bahwa dia itu adalah UMKM gitu. Ini di luar pokok tanah dan bangunan ya. Jadi kalau asetnya berupa kendaraan, kemudian aset piutang dan lain-lain lah, intinya itu tidak boleh lebih dari 10 miliar. Nanti ada kewajiban ketika sudah disetujui ya, di situ ada kewajiban-kewajibannya. Ketika mau proses untuk masuk sebagai penerbit, dia wajib menyampaikan akta pendirian, jenis, jumlah orang yang tawarkan, rencana bisnis proyek. Ini semuanya yang nyusun dari UMKM-nya, tetapi semuanya akan dipandu oleh penyelenggara, jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian kalau sudah menjadi penerbit ya, yang disetujui oleh penyelenggara platform, nanti dia menyampaikan laporan keuangannya juga sama, nanti juga akan dipandu cara menyusunnya. Kemudian melakukan pembayaran dividen atau imbas atau kupon atau bunga. Kemudian laporan kewajiban yang lainnya, laporan penerbit disampaikan kepada penyelenggara dan dimuat dalam situs web penyelenggara. Misalnya Mas Mbak sebagai penerbit UMKM, di situ nanti kalau sudah dapat dana ya, di situ wajib menyampaikan laporannya itu di websitenya dia, di websitenya misalnya Bizer ya Bizer, kalau apa Santara ya Santara. Kemudian laporannya itu ada beberapa macam, laporan tahunan bagi penerbit saham, laporan triwulanan bagi penerbit e-bus. Kenapa ini triwulanan? Karena untuk mengetahui kemampuan dari si penerbit sendiri dalam membayar utang-utangnya nanti, termasuk progresnya. Makanya dia laporannya triwulanan. Kemudian laporan insiden tadi misalnya gudangnya kebakar gitu, dia harus menyampaikan laporan. Di situ ada pengecualian pelaporan. Khusus penerbit saham dapat meminta kepada penyelenggara untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian laporan tahunan jika memenuhi kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu ini diatur di dalam POJK pasal 45 atau 50 ya, saya agak lupa. Nah, terus persyaratan proyek dari penerbit. Jadi penerbit ini harus memiliki manfaat ekonomis ya. Misalnya dia pengen membutuhkan modal, tetapi digunakan untuk sosial. Nah, di situ nggak ada manfaat ekonomis, makanya nanti nggak akan mungkin bisa disetujui. Tapi kalau digunakan untuk manfaat ekonomis, misalnya bikin percetakan atau kemudian bikin kos-kosan, itu bisa. Tapi kok bikin bangun jembatan nggak bisa. Itu nggak memberikan manfaat ekonomis. Itu urusannya dinas PU kali ya, kalau bangun jembatan. Kemudian dapat dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain. Maksudnya perintah ini meskipun proyeknya belum berjalan, tapi dia mendapatkan proyek ya sebagai pemenang tender atau jadi vendor dari pemerintah daerah, itu bisa. Kemudian dalam hal penerbit sukuk, baik yang menjadi dasar penanganan, wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini biaya yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya tadi di bank ya, itu ada biaya yang melekat di awal, ada asuransi, ada biaya administrasi, di luar itu ada bunga. Nah, kalau di securities crowdfunding ini biayanya jelas ya. KSE, untuk bayar KSE. Kenapa KSE kita dibayarkan ya? Karena dia menjadi salah satu kesediaan yang ditunjuk untuk mengadministrasikan semua efek-efeknya. Jadi selama ini yang terbukti oke ya KSE kan, makanya
Di situ ada jasa kese ya, karena dia mengadministrasikan semua efeknya. Itu 3,75 juta sekali dia menerbitkan, cukup itu aja. Kemudian ada biaya tahunan per efek, itu 2,5 juta per tahun. Kemudian ada bank kastedian. Jadi bank kastedian ini salah satu dari si pemodal maupun si penerbit. Ini jumlahnya 0,1 kali jumlah dana yang dititipkan dibagi 12 bulan. Kalau dia hitungannya per bulan, kalau setahun dia langsung dikalikan 12. Kemudian biaya penyelenggara, ini contohnya berbeda-beda ya. Misalnya dia penyelenggara ini si platform tadi ya. Misalnya Mas Mbak butuh modal 1M. Nah, di situ kalau Prodana itu 5%. 5% dari 1M sekitar 50 juta ya. Jadi uang nanti dipotong oleh penyelenggara itu 50 juta. Tapi sekali itu aja. Nggak ada lagi bunga-bunga berjalan dan sebagainya. Nanti bunga-bunga itu kalau misalnya menerbitkan obligasi ya bunganya dibayarkan kepada si pemegang obligasi. Penawarannya itu belum selesai dan kemudian apa namanya dibatalkan saat sepihak ya, itu ada denda 50% dan ada pajak PPh badan, kemudian pajak lainnya, karena institusi baik CV maupun PT maupun yang lain itu ada PPh badan. Nah, untuk kita sebagai pemodal misalnya yang pengen menjadi investor, persyaratannya yang pertama memiliki rekening efek di bank kastedian yang ditunjuk ya, kemudian memiliki kemampuan untuk membeli efek dan memenuhi kriteria pemodal dan batasan pemodal. Ini kenapa dibatasi supaya masyarakat itu tidak kemudian dananya semua diinvestasikan ke sini. Jadi kalau rugi semua. Ini untuk menghindari supaya tidak terjadi kerugian yang sangat besar gitu ya. Makanya ada pembatasan pemodal karena risikonya cukup tinggi bagi si pemodal. Kalau proyeknya nggak berjalan, itu maka dia nggak akan bisa dapat dividen gitu ya. Dan untuk menjual kembali juga waktunya itu hanya disediakan setahun 2 kali, jadi per 6 bulan. Jadi kalau mau jual kembali itu waktunya agak lama. Makanya kenapa ada pembatasan pemodal. Di sini yang penghasilannya kurang dari 500 juta per tahun, investasinya nggak boleh lebih dari 5%. Kalau penghasilannya lebih dari 500 juta per tahun, maka investasinya nggak boleh lebih dari 10%. Kemudian jumlah investasi itu tidak dibatasi jika dia investornya itu investor institusional, ya badan hukum, memiliki pengalaman investasi di pasar modal, dia mungkin bisa ditunjukkan bahwa dia memiliki SID udah lama ya, SID saham itu misalnya udah, dan kemudian efek bersifat utang tersebut dijamin 125%, itu boleh. Nah di sini ada pajak pemodal, nanti ada pajak dividen 10%, pajak bunga obligasi 50%. Nah untuk pajak sendiri, pajak pemodal ini sekarang juga sedang digodok supaya pajaknya nggak terlalu tinggi, karena ini salah satu konsep di pasar modal kan ada ini juga, ada relaksasi, ada kebijakan relaksasi dari DJP, pajaknya itu tidak terlalu tinggi. Mungkin itu ya Mas Mbak, yang mungkin sebagai pengantar nanti bisa diskusi lebih lanjut. Mohon maaf Mbak, ya. Belum di-unmute. Oh ya, mohon maaf tadi baru bergabung karena memang tadi sempat live sinyalnya. Terima kasih Pak Agus, Mas Agus untuk sharingnya hari ini, bermanfaat sekali. Ini saya berhubung memang kayaknya memang agak awam ya tentang securities crowdfunding ini karena memang baru. Ada beberapa pertanyaan nih sebelum misalnya belum ada yang masuk kan ya pertanyaan dari chat. Boleh ya, saya nanya dulu nggak apa-apa ya Mas Agus? Mbak. Ya, pertama Mas Agus, aku cuma lagi penasaran aja nih tentang sistemnya. Jadi sebelum POJK yang ini keluar, itu kan memang udah ada POJK lagi ya? Udah ada POJK sebelumnya ya, yaitu POJK nomor 37 tahun 2018. Nah, apa sih
Mas Agus, perbedaan antara equity crowdfunding dengan securities crowdfunding? Ya, terima kasih Mbak Tias. Saya izin, tadi saya memang sengaja skip ya. Ya. Jadi ini ya, dulu POJK lama, namanya equity crowdfunding itu diatur di POJK 37 tahun 2018. Tujuannya sama sebenarnya, saat itu punya gambaran bagaimana sih menciptakan ekosistem. Bagaimana menciptakan ekosistem baru seperti bursa efek itu ya, dari perusahaan yang butuh modal, terus di situ ada mekanisme dia bisa membeli efeknya dari masyarakat, tetapi bukan IPO, bukan penawaran umum gitu. Nah, dan dikhususkan untuk UMKM, maka diterbitkanlah POJK lama ini namanya equity crowdfunding. Sebenarnya equity crowdfunding ini munculnya juga gara-gara itu ya, P2P lending itu juga mencuat itu saat tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi di bidang IKNB, industri keuangan non bank, itu ada P2P lending itu kenceng banget. Bagaimana sih bisa mendapatkan modal utang, nggak harus ribet ke bank, nggak harus ribet datang-datang, nggak disurvei, bebas dari mana, BI checking dan lain-lain lah. Ya. Karena sangat kuat sekali, maka orang-orang yang yang pekerjaannya atau dunia usahanya itu bergerak di bidang teknologi informasi ini mengembangkan banyak platform. Platformnya ada P2P lending, kemudian ada salah satunya ini adalah equity crowdfunding. Tetapi equity ini karena sifatnya equity ya, jadi PT yang dulu kita atur. Tujuannya sama, adalah untuk mempermudah dari UMKM untuk bisa mendapatkan pemudahan. Ternyata gagal ini. Kenapa gagal? Karena masalahnya UMKM di Indonesia itu hampir mungkin 90% CV koperasi itu juga banyak sebenarnya, tapi lebih banyak perorangan. Betul. Gitu. Jadi makanya equity crowdfunding ini nggak cukup berhasil, meskipun ada hasilnya, tetapi nggak signifikan gitu ya. Dana yang dihimpun itu kalau nggak salah cuma 100 miliaran lah, 100 miliar kalau nggak salah, terlalu kecil gitu. Makanya ada pemikiran bagaimana sih supaya ECF ini nggak membatasi siapa sih penerbit, itu badan hukumnya nggak harus PT. Maka muncullah POJK 57 ini. Perbedaannya yang paling mencolok, yang pertama, status penerbit itu nggak harus berbadan hukum PT, tetapi bisa koperasi, CV, firma. Kemudian ada juga soal jenis efek yang diterbitkan ya. Kalau di ECF itu mutlak harus saham. Tapi kalau misalnya di SCF, meskipun dia PT, dia bisa menerbitkan obligasi dan sukuk. Koperasi pun sama, dia bisa menerbitkan obligasi dan sukuk, tapi nggak bisa saham karena dia bukan PT. Itu sih yang perbedaan mencolok. Untuk konsep semuanya masih sama, bahkan penerbitnya, penyelenggara platformnya itu sama. Dulu itu penyelenggara platform itu zaman ECF itu cuma 4 ya. 4 itu ya Santara, Biza, Prodana, LendX, cuma itu aja. Jumlah dana yang dihimpun itu cuma 991 M, kecil sekali. Tapi begitu dibuka menjadi ECF itu agak sedikit terjadi peningkatan yang luar biasa ya. Meskipun dana yang dihimpun juga masih kebanyakan PT, tapi orang sudah mulai makin melek. Tapi kalau ini dibandingkan dengan platform P2P lending juga masih kalah ya, karena P2P lending itu kalau nggak salah jumlahnya itu 70 atau 80 itu penyelenggaranya. Kita kan cuma 7. Jauh banget. Jadi ekosistemnya beda. Tapi untuk yang sekarang ya, ini tolong betul-betul diperhatikan dan hati-hati. Banyak sekarang penyelenggara-penyelenggara yang belum berizin itu dia sudah berani terang-terangan menawarkan menghimpun dana gitu. Jadi kita selalu sebut sebagai penyelenggara ilegal. Kenapa ilegal ya? Karena dia belum berizin tapi sudah melakukan. Nah itu yang bahaya karena tidak ada jaminan apapun dari regulator ataupun dari institusi pemerintah yang kemudian in charge di dalam platform tersebut. Itu Mbak
Mbak Tias. Sedangkan kalau yang dari OJK ini, dari apa untuk SCF ini, dari OJK ada perlindungannya ya, Pak Agus, Mas Agus? Ya, kalau untuk misalnya ada kerugian gitu ya, misalnya kerugian yang yang legal ya. yang dipikul sama, betul. Ya, kalau yang legal itu ada aspek perlindungannya. Jadi tadi sengaja nggak saya sampaikan supaya diskusi saja. Jadi gini, di dalam penyelenggara platform itu diwajibkan oleh OJK, dia harus menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna. Ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang di situ ada juga wajib wajib membuka salah satu layanan konsultasi lah. Jadi seperti bank itu apa ya namanya? Layanan pengaduan nasabah di situ ada. Jadi dia wajib menerapkan itu dan membuat layanan pengaduan nasabah. Jadi kalau misalnya investor nih, dia merasa di situ ada keputusan untuk membagi dividen, tapi kok dia nggak nerima gitu. Sebelum itu masuk laporan ke OJK, si penyelenggara platform itu harus selesaikan dulu itu urusan. Kecuali penyelenggara platform menyatakan ini terjadi tidak bisa diselesaikan gitu ya, terjadi fraud atau terjadi apa sehingga tidak bisa diselesaikan, bisa ditarik ke OJK. Tetapi sebelum masuk ke OJK wajib dulu mereka selesaikan itu. Kemudian penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Artinya di situ platform itu, kalau Mas Mbak sekarang misalnya download Santaran tuh, di situ ada cara-caranya. Di situ dalam bentuk video ada, dalam bentuk narasi ada, menginformasikan mengenai ACF, risikonya, kemudian tujuannya, terus perusahaan-perusahaan yang menjadi penerbit, total dana yang terhimpun itu ada semua. Kemudian penyelenggara atau penyedia platform dilarang memberikan data dan antar informasi. Ini soal kebocoran data informasi yang kemarin lagi rame dan ada undang-undang soal akan dibuat RUU tentang itu. Kemudian menetapkan persetujuan pengguna dan atas nama pengguna lain pengguna layanan dana. Ini dilarang menetapkan persetujuan pengguna atau nama pengguna sebagai persyaratan pengguna layanan dana. Tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. OJK ketika ada fraud seperti apa tadi? Sikap OJK adalah pertama meminta settlement dulu di antara mereka, penyelenggara dengan investor, kemudian dengan si penerbitnya atau UMKM-nya. Kalau misalnya nggak selesai itu baru bisa ditarik OJK. Mungkin itu Mbak Tias. Soalnya agak-agak mirip sama bursa, tapi bedanya nggak ada KPI-nya gitu ya. Gitu ya, kan ya. Ini sebenarnya saya mau bilang ini bursa mini khusus UMKM. Betul. Ya, orang bursa nggak setuju karena nanti dianggap sebagai nyaingi bursa. Karena bursa itu benar. ada minimal syaratnya ketika dia mau menghimpun dana itu asetnya kalau nggak salah minimal 50 M. Kemudian dana yang dihimpun atau yang akan ditangkap. Ya. Itu. Karena bursa juga lagi buka akselerasi kan, jadi mungkin agak mirip. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas Agus dari chat ya, dari Mas Alex. Mas Agus, apakah dengan adanya ECF atau SCF, prospektus dihapuskan atau tidak lagi diperlukan? Jadi mungkin prospektus tetap ada, tapi bentuknya singkat. Saya bisa bentuknya singkat itu gimana tuh? Prosring? Prospektusnya ada, cuma betul-betul ringkas sekali, dan itu dibuatkan oleh penyelenggara biasanya. Ringkas itu dalam artian isinya minimal apa, Mas? Sama, dia meliputi bidang usaha, kemudian asetnya, kemudian dana yang akan dihimpun berapa, pemegang sahamnya siapa, pemiliknya siapa, alamatnya di mana. Ya hampir sama seperti prospektus lah, cuma itu betul-betul ringkas. Saya katakan ringkas karena tidak sampai sedetail laporan keuangan yang kalau di dalam prospektus itu di halaman paling bawah itu kan ada laporan keuangan tuh rigid sekali, itu nggak ada kayak gitu. Kemudian jadi penggunaan dananya juga nggak ada ya Mas? Penggunaan dana kalau rencana ada. Kan prospektus itu rencana sebenarnya ya. Rencana ketika saya dapat dana seperti apa itu ada. Tetapi
sampai sedetail kayak menyampaikan realisasi penggunaan dananya, enggak ada seperti itu. Oke. Hanya betul-betul saya berharap ada yang sudah mulai install aplikasi salah satu, kemudian cek sendiri. Saya pengen kita sama-sama tahu ya, bahwa misalnya Mbak, Mas, kalau misalnya pun belum butuh modal, menyoba-nyobalah 100.000, 200.000 untuk investasi di Bizer atau di Santara atau di LandX. Yang lumayan oke, LandX. Karena di situ kos-kosan. Karena properti. Itu Karena ada lumayan. bentuknya. Oke. Yang lain juga oke sebenarnya, cuma tergantung dari bidang usaha. Kemarin saya mau coba-coba selalu telat. Dalam waktu 3 hari selalu habis. Oh gitu. Jadi ada lot yang diperjualbelikan tuh ada ya? Karena tadi ada penawaran pembatasan penawaran tadi ya? Enggak sih sebenarnya, Mbak. Jadi misalnya perusahaannya di bidang properti nih ya, kos-kosan. Ketika ditawarkan hari ini, belum nyampe seminggu tuh jumlah efek yang ditawarkan udah habis. Jadi kita nggak bisa beli lagi. Udah terpenuhi kebutuhan modalnya. Oh iya. Jadi harus cari di tempat lain. Jadi harus cepet-cepetan sih. Kalau misalnya kan gini, kalau untuk penerbit itu kan nggak boleh punya aplikasi di tempat lain ya. Jadi penyelenggaranya cuma boleh satu. Kalau LandX gitu ya, nggak bisa Bizar, nggak bisa yang lainnya. Tapi kalau untuk investornya sendiri boleh ya Mas ya, berarti di mana-mana ya. Punya misalnya 4 aplikasi, tiba-tiba dia setor di Bizar, besok setor di LandX gitu, bisa ya kalau kayak gitu? Boleh banget. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Gimana Mas? Ya, untuk memperjelas saja, tadi dari Mas Alek, Mas Agus, apakah dengan adanya ECWTF aplikasi dihapuskan atau tidak lagi diperlukan? Prospektus tadi itu prospektus untuk UMKM ya, Mas Alek. Jadi bukan prospektus seperti yang kita ketahui di Bursa Efek itu kan perusahaannya karena perusahaan gede ya. Jadi rigid sekali dan laporan keuangan penyusunannya pun pakai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kalau di UMKM ini ya standar akuntansinya etap, mungkin standar akuntansinya betul-betul paling rendah gitu. Karena dari dia perusahaan perorangan, contohnya nih ya Pak Men Klaten tau nggak ya, Pak Men Klaten yang di Jogja. Itu dari perusahaan perorangan sampai kemudian dia harus bikin badan hukum, kemudian dia itu semua didampingi tuh sama penyelenggara. Begitu sudah didampingi, semuanya didampingi ya. Jadi perusahaan yang betul-betul cukup ini manajemennya cukup oke gitu. Jadi kalau suatu saat dia membutuhkan modal lebih tinggi dan asetnya memenuhi untuk dia mau IPO bisa juga itu. Nah, makanya Bursa Efek kenapa kita selalu sampaikan supaya nggak merasa tersaingi dan sebagainya ya. Karena di sini salah satu batu loncatan untuk grow up lagi, untuk menjadi sebuah perusahaan IPO. Untuk masuk ke pasar modal. Oke. Iya. Kalau boleh nanya nih Mas Agus, kan kalau misalnya kita di Bursa Efek kan ada ya sebagai penyelenggaranya Bursa Efek itu kan pasti akan cek penggunaan dananya ya. Jadi misalnya rencana penggunaan dana untuk beli tanah A misalnya gitu ya. Untuk beli tanah A terus kemudian dia pasti akan cek sampai dengan legalitas tanahnya, atau misalnya beli mesin dia akan cek sampai dengan vendor-vendornya begitu ya. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya untuk penyelenggara ini karena tadi prospektusnya ringan banget ya. Jadi benar-benar hanya rencana penggunaan dana atau terus tidak kalaupun ada laporan keuangannya benar-benar minim. Nah, yang kayak gitu tuh ada nggak? Misalnya dari penyelenggara dia bertanggung jawab untuk mengecek sebenarnya penggunaan dana ini akan diinvestasikan ke tempat yang benar loh gitu. Misalnya kayak gitu sih Mas. Ada nggak Mas kayak gitu? Dari penyelenggaranya. Ya, sekaligus saya menjawab pertanyaan Mas Alek ya yang di chat. Apakah uji tuntas dan penambah hukum masih diperlukan sebagai syarat dari OJK? Jadi di dalam prospektus itu memang dicantumkan ya rencana penggunaan dananya seperti apa. Betul. Nah, untuk memonitor itu penyelenggara yang diwajibkan. Jadi si penyelenggara platform itulah yang kemudian mewakili OJK untuk memastikan bahwa penggunaan dana itu sesuai. Jangan sampai dia di awal bikin 100 toko shop Pak Min misalnya. Kemudian realisasinya cuma 60. Dia harus pastikan karena di situ ada pertanggungjawaban dia kepada investor
agar memastikan bahwa semuanya itu berjalan. Terus bagaimana kalau misalnya miss? Nah, itu biasanya ada declare atau ada semacam ini ya, penjelasan dari penyelenggara kenapa nggak kemudian terrealisasi, misalnya karena kena PPKM kemarin nggak bisa akses kemana-mana misalnya. Ya, itu biasanya ada declare seperti itu supaya masyarakat nggak kemudian menjadi panik ya, panik investor gitu, sehingga iklim dari SCF ini tetap kondusif. Terus apakah uji tuntas dan pendapat hukum masih diperlukan dari OJK? Sebagai syarat efektif dari OJK nggak memberikan persyaratan efektif apapun kepada penerbit. Jadi kita di sini OJK itu gondelinya itu penyelenggara. Kalau penyelenggara ini nggak melakukan sesuai dengan tanggung jawabnya, si penyelenggara ini yang kemudian diproses, di-enforce sama OJK. Makanya penyelenggara ini bebannya berat sekali karena dia pertama dia harus memiliki SDM yang bergerak di bidang akuntansi, dia memiliki SDM di bidang hukum, memiliki SDM di bidang teknologi informasi. Jadi nggak sembarangan penyelenggara platform ini kemudian bisa dapat izin dari OJK. Makanya kenapa jumlahnya cuma sedikit? Karena semua tugas bidang tanggung jawab yang biasanya dilakukan bursa sama OJK itu dibebankan si penyelenggara. Makanya penyelenggara kemudian mematok cukup tinggi ya tadi 5% dari jumlah. 10M kan 500 juta ya. Betul, 500 juta 5%. Misalnya dia ambil 10M. Berarti 100 juta kalau nggak salah ya. Kalau 10M berarti 10%-nya berapa, Mbak? 10M, 10%-nya 1M. 1M kan? Wow, itu gede sekali itu bagi kalian untuk bayarin penyelenggara. Oh, dia ngambil 10M ya. Ya itu karena tugas tanggung jawabnya itu betul-betul berat. Kalau misalnya 10M. Kalau misalnya 5%, dia 500 juta. Makanya beda-beda penyelenggara ini, terutama yang LandX ini agak-agak besar ini karena prospek kedepannya itu bagus ya, karena properti ada yang kos-kosan, ada yang wisma, ada yang guest house gitu-gitulah. Jadi yang properti itu biasanya artinya lebih tinggi, lebih gede narik iuran di awalnya itu. Karena tanggung jawabnya juga gede, melekat sampai dia lunas kan, sampai dia selesai. Oke. Berarti nah kalau misalnya kayak gitu tuh kayak misalnya mengeluarkan obligasi kayak gitu ada batasan waktunya juga? Ada, maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Jadi kalau dia menerbitkan efek, jadi supaya untuk melindungi investor juga ya ada exit policy-nya 2 tahun itu harus sudah lunas maksimal. Kalau misalnya panjang nanti kan agak bertentangan juga sama undang-undang pasar modal secara umum ya. Karena di situ ada penghimpunan dana misalnya di atas 3M, tapi jangka panjang, waktunya panjang itu yang nggak boleh. Karena sebenarnya di undang-undang pasar modal itu minimal 1 tahun, tapi ini dikecualikan karena tujuannya kan bukan untuk yang perusahaan gede gitu, tapi perusahaan kecil. Betul. 2 tahun maksimal Mbak untuk bisa menerbitkan obligasi. Temponya itu 2 tahun. Jadi udah terjawab nih ya pertanyaan Mas Alex bahwa memang untuk due diligence-nya memang masih diperlukan, tapi itu bukan menjadi kewenangan atau misalnya tanggung jawabnya OJK, tapi adanya di penyelenggaranya begitu ya. Betul. Ini ada lagi pertanyaan dari, bentar saya lihat dulu, dari Mas Hendra Warman. Penyelesaian sengketa antara para pihak pada proyek urun dana melalui sarana apa? Bisa melalui litigasi atau pengadilan kah? Apakah sudah ada contoh kasus litigasinya? Kalau misalnya melalui litigasi. Penyelesaian sengketanya, Mas. Penyelesaian sengketa yang pertama diutamakan para pihak. Jadi di situ penyelenggara sebagai mediator, dia melakukan mediasi ya. Misalnya di situ ada sengketa soal tadi dividen atau bunga atau kupon. Di situ memang sampai sejauh ini belum pernah ada kasus itu ya. Belum pernah ada kasus karena memang umurnya masih baru ya. Masih baru. Belum ada kasus sampai kemudian booming gitu ya, maksudnya ribut-ribut dividen nggak dibagi atau seperti apa gitu. Itu belum ada. Tapi secara konsepsi dari POJK tadi itu diwajibkan si penyelenggara harus memiliki layanan pengaduan nasabah karena dia harus men-settle duluan. Bagaimana kalau nggak tersettle, nah di situ OJK masuk.
Apakah nanti kekeliruannya ada di penyelenggara, nanti penyelenggara yang kita semprit. Kalau kekeliruannya di penerbit, kita memerintahkan si penyelenggara untuk memerintahkan penerbit melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi OJK akan masuk tapi di upaya terakhir itu. Jadi diusahakan untuk tidak ada masuk ke litigasi ya untuk penyelesaian sengketanya. Kalau bisa memang masih antara penyelenggara atau penerbitnya, tergantung siapa yang salah gitu ya, masih dicek-cek dulu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Raffi. Gimana? Ya, makanya kenapa tadi investor itu dibatasi jumlah investasinya, Mbak? Itu supaya nggak kemudian noise. Oke. Noise maksudnya apa ya? Kecuali tadi yang badan hukumnya gede, misalnya dia investor profesional, kemudian investor institusional, itu boleh lah dia sampai ber 1M, 2M itu mungkin biasa. Tapi kebanyakan rata-rata itu ya maksimal 1 juta itu yang invest itu. Maksudnya kita betul-betul batasi untuk supaya dia tidak tidak menaruh telurnya itu di satu keranjang, intinya itu. Misalnya kayak gini ya, tadi kan penghasilan per tahun 500 juta, dia hanya boleh invest 5%. 5%-nya itu dari penghasilan per tahun apa per bulannya? Ya, per tahun. Per tahunnya ya. Oh, berarti 500 juta dari 5% dari 500 jutanya gitu ya. Oke, siap. Ya sih, mungkin memang lebih bisa handle kepanikannya ya. Nggak terlalu Pembeliannya juga gampang kan, kalau uang 1 juta 2 juta masih dianggap receh bagi penyelenggara gitu. Betul, masih dianggap receh juga sama si investornya mungkin. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mas Agus, dari Mas Raffi Wisesa. Mau bertanya, Mas Agus, untuk investor dan penerbit, apakah perlu izin OJK juga seperti penyelenggara? Terus kemudian apakah, itu dulu mungkin ya, mau jawab satu-satu atau mau langsung semuanya? Untuk investor dan penerbit, apakah perlu dari izin OJK? Jawabannya enggak. Karena nanti Mas Mbak, silahkan download sekarang. Download sekarang LineX, Bizer, Santara atau apapun, silahkan download. Begitu Mas Mbak jadi register di situ dan jadi pengguna atau pengguna ini ya, platform ya. Di situ nanti Mas Mbak tinggal kayak kita bisa aja transfer untuk beli ini gitu. Jadi nggak ada lagi OJK cawe-cawe di dalam mekanisme platformnya. Kemudian penerbit juga sama. Penerbit ketika dia butuh modal ya tinggal menghubungi si penyelenggara. Nanti penyelenggara yang akan memandu proses kelayakannya, kemudian review laporan keuangannya, kemudian review kelayakan usahanya, sampai betul-betul promosinya pun dipandu loh, Mas Mbak. Jadi di dalam prospektus itu nanti memang prospektusnya nggak serigid yang kayak di pasar modal secara umum ya, tetapi di situ ada panduan tuh dari si penyelenggara supaya si UMKM ini tuh layak untuk dijual gitu. Kalau memang nggak layak dia akan drop. Mohon maaf belum bisa. Tapi kalau sudah layak dan oke, bonafit, manajemennya sudah ditata, ya dia lanjut. Gitu. Oh, berarti untuk menjadi penerbit itu syarat dan ketentuannya itu adanya di penyelenggara, begitu ya? Betul. Jadi bisa beda-beda ya, Mas Agus ya? Ya, tiap penyelenggara beda-beda. Oke, terus ini yang kedua pertanyaannya, apakah ada kriteria yang diatur oleh OJK untuk penyelenggara sebagai dasar untuk memutuskan bahwa penerbit ini layak diberikan modal? Berarti nggak ada ya tadi? Kalau kriteria yang diatur secara umum tadi ya, yang pertama dia minimal asetnya itu tidak boleh lebih dari 10M di luar tanah dan bangunan. Misalnya Mas Raffi ini punya usaha butik. Nah, di luar tanah dan bangunan, aset-aset bank dia, kendaraan, kemudian aset komputer, semuanya di total itu tidak boleh lebih dari 10M. Itu soal dari segi aset. Yang kedua, dari penerbit sendiri kriterianya dia tidak boleh konglomerasi atau anak usaha dari perusahaan PT TBK atau anak perusahaan PT TBK. Ya, intinya konglomerasi nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap sebagai badan usaha yang di bawah grup itu dananya cukup modal sehingga nanti nggak tepat sasaran atau secara filosofinya nggak tercapai peraturan ini.
Ini lebih ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang betul-betul membutuhkan modal, asetnya kecil, kemudian dia mentok atau tidak bankable karena mungkin sudah banyak catatan ya dari Bank Indonesia atau dari OJK SLIK-nya, mungkin salah satu alternatifnya di situ. Termasuk afiliasi juga nggak bisa ya, Mas? Nggak boleh. Oh, gitu. Afiliasi ini maksudnya konglomerasi atau bukan? Kalau Ya, afiliasi karena afiliasi dari konglomerasi. Jadi misalnya ada beberapa direkturnya masuk ke PT ini, tapi ada PT yang besar juga. Nggak bisa juga ya? Berarti afiliasinya dan anaknya gitu ya? Anak dan afiliasi. Nanti kan dicek itu Mbak, profil dari perusahaannya. PT ini yang punya siapa sampai BO ya, sampai ketemu beneficial owner. Jadi dicek semua. Kalau misalnya nggak memenuhi syarat tadi ya nggak akan dilanjutkan sama penyelenggara. Oke. Ya, ini yang pertanyaan ketiga dari Mas Raffi adalah dana milik investor yang ditampung oleh penyelenggara, apakah ada diaturnya di mana untuk menghindari moral hazard atau fraud oleh penyelenggara? Ini sama sih, aku juga tertarik sama pertanyaan ini karena tadi kan ada tulisannya kalau misalnya penerbit gagal menghimpun dana. Nah, berarti sebenarnya uangnya tuh ada di mana sih gitu? Apakah masih di penyelenggara apa langsung udah ditransfer ke penerbit gitu? Gimana tuh Mas Agus? Atau ya, nanti ada bank yang ditunjuk oleh penyelenggara ya sebagai bank custody. Di situ tempat penyimpanan. Jadi penyelenggara juga nggak diberikan wewenang akses langsung ke bank custody dalam mekanisme ini. Makanya ada biaya bank custody tadi yang bagi setiap penerbit itu membayar bank custody. Itu. Ya, 2,5 juta per tahun ya kalau nggak salah. Nah di situ jadi tidak dicampur ya asetnya si penyelenggara dengan asetnya si nasabah atau investor itu nggak tercampur sehingga menjamin sebenarnya saya bilang mirip banget sama pasar modal kita tapi versi mininya supaya tidak terjadi fraud tadi. Dana milik investor ditampung di bank custodian. Kalau asetnya semua tercatat di aset yang sudah diterbitkan itu tercatat di C. Artinya Mas Mbak ketika ini juga bisa melacak ke sana. Berarti kalau ditampung itu berarti masuk ke penerbitnya atau ke penyelenggaranya itu pas kapan tuh Mas Agus? Apakah pas sudah terhimpun sesuai target atau gimana? Iya. Jadi misalnya dia butuh, kan masa penawarannya itu 45 hari ya, 45 hari. Tapi dia sebelum 45 hari itu udah terkumpul gitu. Misalnya seminggu lah. Biasanya memang seminggu itu udah habis tuh, seminggu terkumpul. Nanti si platform ini kan nggak kemudian bisa membuka tidak bisa di situ mengumumkan lah. Intinya tidak lagi dibuka untuk pembelian efek baru. Penawarannya otomatis close karena sudah penuh gitu ya. Nah setelah penuh itu nanti ada perintah dari si penyelenggara untuk ke bank custody. Seandainya sudah memenuhi persyaratan semuanya ya, nanti perintahnya itu ke bank custody untuk meneruskan dananya. Kalau misalnya sudah oke. OJK di sini memang tidak kemudian melihat secara detail sampai arus ini sudah sampai mana, karena penerbit itu ya ada yang hitungan harian itu ada aja satu, misalnya hari ini ada, besok ada. Jadi kita nggak akan monitor satu-satu penerbitnya, tapi kita lihat laporan si penyelenggaranya. Laporan penyelenggara ini dalam periode ini ada jumlahnya berapa penerbit yang sudah didanai ya dari penyelenggara platform, kemudian total dana yang dihimpun, kemudian investor yang berpartisipasi, itu semua ada di laporan itu. Tapi kita nggak melihat dari OJK satu persatu dari si penerbit itu ketika harus melakukan penerbitan harus review dan lain-lain, sehingga ya kita nggak cukup resources untuk kemudian ngurusin gituan ya. Makanya setiap penyelenggara ini tugas tanggung jawabnya juga menjadi lebih berat karena ya tadi, karena dia dibebankan, dia menjadi semacam bursa efeknya gitu. Oke, semoga jelas ya untuk Mas Raffi. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Mas Alex. Masih terkait sama yang tadi, yang tentang syarat efektif yang tidak dikeluarkan oleh OJK tadi.
kalau nggak ada syarat efektif, terus kemudian bagaimana perannya OJK dalam melakukan pelindungan kepada publik apabila hanya fokus pada penyelenggaranya aja? Apakah berarti ada penurunan alokasi resiko dengan sistem konvensional yang mana OJK memastikan dulu dan memberikan syarat efektif? Ya, syarat efektif sekali lagi ada di penyelenggara. Jadi memang OJK tidak melakukan menilai penerbit ini layak atau tidak. Jadi semuanya ada di penyelenggara. Terus bentuk pelindungannya apa kepada si penerbit si investor? Yang pertama tadi bahwa setiap ada fraud, si penyelenggara ini dia wajib membuat ini ya layanan pengaduan nasabah seandainya di situ terjadi perselisihan. Kemudian penyelenggara ini itu sebelum menjadi penyelenggara itu juga ada review termasuk aset-asetnya. Manakala si penyelenggara ini kemudian mengalami persoalan gitu ya, kemudian kita harus perintahkan dia untuk mengganti misalnya karena suatu kesalahan sistemnya, ya dia harus siap mengganti gitu. Makanya risikonya juga besar si penyelenggara ini. Kita tidak istilah orang Jawa itu colkendase cekeli buntute gitu loh. Si penyelenggara yang kita pegang ekornya, manakala si penyelenggara ini nggak bisa menyelesaikan, memang kita akan tarik. Tapi risikonya si penyelenggara ini asistensinya akan ke depan akan menjadi perhatian gitu. Apakah kemudian harus izinnya dicabut dan sebagainya, termasuk mengembalikan seluruh asetnya dan melimpahkan semua aset-aset atau prosesnya itu kepada penyelenggara lain seperti itu. Itu masih kita alhamdulillah belum ada kejadian karena risiko-risikonya yang kecil-kecil yang bagi investor itu kita minimalisir sedini mungkin ya. Salah satunya tadi soal jumlah investasinya itu juga harus nggak boleh, jadi ada batasannya. Kemudian si penyelenggara minimal asetnya juga harus ada berapa untuk dana cadangan dia gitu. Jadi itulah yang kita tetapkan. Termasuk yang tadi ya untuk penjaminan bagi si penyelenggara tadi ya yang tadi ya, kalau bisa berapa persen? Ya, si penyelenggara ini bertindak juga sebagai wali amanat ya kalau dia menerbitkan obligasi ya. Jadi ketika dia harus menyelenggarakan rupo atau apa ya, dia yang menjadi salah satu wali amanatnya. Bukan salah satu, tapi dia memang menjadi wali amanatnya dari pemegang rupo atau suku. Seperti itu. Oke, siap. Menarik banget ini pembahasannya, tapi sudah masuk waktunya, sudah jam 15.12 nih Mas Agus. Jadi terpaksa kita harus mengakhiri. Terima kasih untuk pertanyaan dari para audiens ya, Mas Mbak semua. Terima kasih juga untuk Mas Agus untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ini lagi ya, bisa sharing lagi tentang ini karena memang banyak banget sih menurut saya dari teman-teman juga yang pengen mulai mencoba untuk berinvestasi. Dari Mas Agus ada nggak closing statement yang mau disampaikan? Mungkin iklan yang tadi yang yang segera download aplikasi. Ya, terima kasih Mas Mbak sekalian. Saya berharap Mas Mbak sekalian itu juga menjadi salah satu kepanjangan tangan dari kita semua ya, untuk terus mengedukasi masyarakat supaya berhati-hati dalam berinvestasi. Banyak sekali platform-platform sekarang digital yang tidak berizin dari OJK ataupun dari Bapepti yang lain lah. Itu tolong terus diserukan supaya masyarakat atau keluarga kita, teman-teman itu nggak tertipu sama investasi bodong. Yang kedua, ini salah satu upaya kita untuk membantu masyarakat UMKM kita. Ya harapannya Mas Mbak yang sudah memiliki kecukupan dana, bisalah untuk kemudian investasi minimal ya 500.000, 100.000 berapa ke platform tadi supaya kitanya sendiri juga bisa tahu bagaimana mekanisme SCF ini dan investasi kita itu kemudian bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita pelaku UMKM gitu. Saya kira itu Mbak Tias. Ya, terima kasih banyak Mas Agus atas sharingnya hari ini. Saya kembalikan ke moderator Mas Supra. Silakan Mas Supra Aditya. Baik, terima kasih banyak Mbak Tias dan terima kasih banyak Mas Agus atas pemaparan materi yang luar biasa dan dipandu oleh pemantik kita yaitu Mbak Tias. Baiklah, mungkin dalam hal ini sebelum penutup, mungkin pada seluruh
hadirin yang ingin mencetak sertifikat mungkin bisa menghubungi panitia untuk melakukan pembayaran deposito. Baik, sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Agus dan Mbak Tias atas pemaparan materi yang luar biasa, dan terima kasih banyak juga para seluruh audiens yang udah memberikan pertanyaan yang luar biasa pula dan dijawab tadi. Nah, baiklah, kita masuki penutup pada acara hari ini. Saya selaku moderator Supra Aditya mohon pamit dan undur diri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam sharing session Corporate Legal Club di kemudian hari. Saya Supra Aditya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Solip. Terima kasih. Terima kasih Mas Raffi. Terima kasih juga Mas Raffi. Terima kasih Mas dan Mbak. Izin live ya. Izin live ya Mas dan Mbak.